Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina ila siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Nashhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim wa nashhadu anna Muhammadan afdalul mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin dzil qalbil halim wa ala alihil mahbubin wa ashabihil mamduhin wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin dan hadirat yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, tiadalah kata yang sepantasnya dan seindahnya kita ucapkan pada sore dini hari ini selain daripada memunajahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia jualah, yang mana atas segala kenikmatan yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini pun kita sempat bersama-sama hadir di tempat yang mubarak ini guna menghadiri acara kita salat asar berjamaah dan pengajian dalam rangka perpulangan santri. Setidaknya hari ini ada 3 kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga acara ini bisa berjalan. Pertama, adanya nikmat umur yang panjang. Yang kedua, adanya nikmat kesehatan. Dan yang ketiga adalah adanya nikmat iman. Atau kalau kita mau translate ke dalam bahasa Bugis, tumakada papinya menna atitah. Nasaba yero atie maka tojer jing madari ipacan ni. Nasaba yeto panajaji jama-jamangin dari kumacaning atie. Namo to aga isorangi kude nama canding ngatita hai maka susah pada bimbe legat tangilo kana lari lo kiri legat talo kiri lari lo kanan igat tangilo yolo nagat tangalena lo mund anak tama kotor ko boleh madari silada kisuri mas sempajang gangkan nama tulo masam paja tapi karena kutan niatin nama canming itu namina sampaja ku yang paring ku leceri ku de sigage tomotonna paja si masam pajang terus umpaja tadewa di papada puasana lebih dau na yero puasana lebih dau ma puasa sesuai baja de sangadi ma puasa si bajana de tapi sumpaja tadewa di makor melokamaki maka da papa di puasa masam pajangnya sesuai baja de sengadi pesita sempajang de. Kemudian salawat dan taslim senantiasa kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus ke dunia ini bukan hanya untuk menjadi uswatun hasanah tapi juga untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin dan hadirat yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Tema yang diberikan kepada saya, pondok pesantren sebagai penguatan ilmu agama dalam mendidik anak. Mungkin kita bertanya, maka magi jarona paran lu anak lepat pesantren. Kenapa anak-anak mestinya dimasukkan dalam pendidikan pesantren? Jawabannya, tentu sebagai orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Dengan akor tu sading, Pak, Bu. Belum ada kimita anak sama dia ceto.
Namo toma gajana ampe nasi de tomatoa nekia dega ga tomatoa melo makadana nama jato macimrole alena. Ini tomatoa namo toma ga barepot tama balle marepot taminu de tu masampaja tapi tentu de tu melo makoro anata. Apa ajak kamai di nama tu na bali-bali anata ini tona na balle bahkan ini newa. Maka mengapa anak harus masukkan pesantren? Karena kita sendiri sebagai orang tua ingin melihat berhasil dalam mendidik anak, berhasil dalam arti bahwa anak lebih bagus daripada orang tuanya. Apa memang ingin minta tuan anak soal? Nah, jadi kalau mau melihat bagaimana anak kita itu soleh, ya tempuh jalan yang benar. Pertama psikolog agama. Karena di pondok pesantren itulah kita akan mendapatkan porsi ilmu agama yang lebih banyak dibanding dengan pendidikan umum di luar. Di SMA luar, SMP luar umum ada juga pendidikan agama, tapi porsinya tidak sebanyak dengan yang ada di pondok pesantren. Nah, kita sebagai orang tua itu tanggung jawab kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku ampusakum, jaga dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana itu neraka? Dijelaskan oleh ayat tadi, wa kuduhan nasu wal hijarah. Itu neraka bahan bakarnya. Wakuduhan nas, manusia yang jadi bahan bakar. Maaga tu sadikwi menjadi pada aju itu. Wal hijarah, anrangnya batu-batu. Itu batu-batu untuk semakin menambah panasnya. Alaiha malaikatun gilazun syidad. Penjaganya itu adalah malaikat yang keras lagi tegas. Nah, inilah juga dimaksud sebagai bayinatan minal huda wal furqan. Ada itu ayatnya bahwa kami menurunkan Al-Quran hudal linnasi sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayinatan minal huda, dan menjelaskan daripada petunjuk itu sendiri. Nah, inilah dimaksud begini, ayat menerangkan ayatnya. Ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Al-Quran sendiri menjelaskan yang bagaimana itu neraka. Neraka itu wakuduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Sama dengan di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Dijelaskan lagi oleh ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimumus shalah, menegakkan salat, bukan mengerjakan salat, karena beda itu. Beda makna ipigo mi sumpajange siba ipatatos sumpajange. Wa mimma rasaknahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian harta yang telah kami berikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah, maka dalam pondok pesantren inilah jawabannya. Jika kita betul-betul ingin mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, berdasarkan tadi ku ampusakum wa ahlikum nara, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kemudian di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, kamu semua adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin, dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kamu. Nah, jadi dengan memasukkan anak di pesantren berarti setidak-tidaknya membantu meringankan beban orang tua untuk kehidupan dunia dan akhirat. Aleta mototu dupai hasilnya insyaallah.
Kemudian kenapa anak-anak dimasukkan dalam pesantren adalah termasuk salah satunya adalah menghindari anak-anak dari pengaruh lingkungan. Sebab jelas di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih tanpa dosa. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah yuhawidanihi o yunassirani o yumajisani, menjadikan dia, membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maksudnya karena orang tua tidak mendidiknya dengan baik, maka anak itu bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi Majusi, alias terkena oleh pengaruh lingkungan. Nah sekarang ini pengaruh lingkungan, astagfirullahaladzim, sangat berbahaya. Ini HP ini tergantung dari kita. Apa HP ini kita mau jadikan malaikat atau kita mau jadikan setan? Ya ini benih nundri. Tidak boleh juga dikatakan bahwa ini HP yang merusak anak. Ada juga sisi positifnya. Cuma kalau tidak dikontrol dan tidak dikendalikan, maka bisa saja HP ini menjadi syaitan. Kenapa? Begitu gampang kita mendapat pengaruh, begitu gampang anak-anak kita mendapat pengaruh dari HP ini. Makanya itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan mata hati, kullun semuanya itu yang tiga tadi disebutkan, ulaika kana anhu mas'ula, di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Coba kita simak baik-baik ayatnya ini. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu punya ilmunya, yang tidak kamu punya pengetahuan. Setelah itu Allah menyambung, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan mata hati, kullun semuanya itu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai nanti pertanggungjawaban. Artinya ilmu itu nantinya akan masuk melalui telinga dan pendengaran, kemudian ditetapkan di dalam hati. Hati tamapan nesah, hati yang menentukan. Setelah mendapat ilmu, setelah mendapat informasi melalui telinga, melalui mata, hati yang menetapkan. Karena di dalam hatilah itu tempatnya keyakinan. Nah sekarang saya tanya anak-anakku, agak senaya, yakin nih? Yakin? Nah, ya roku yakin nih, itu keyakinan tak di otak atau di hati? Ya? Di hati. Otak itu cuma mengelola, memberikan pertimbangan ke hati, dan hati yang menetapkan. Makanya itu hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat, setiap pekerjaan itu pasti ada niatnya. Nasabah hati tamapan nesah, mata dan telinga hanya menangkap. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang demikian, yang selalu mempersandingkan antara penglihatan, pendengaran, dan hati. Tidak dikatakan mata, tidak dikatakan telinga. Nah sebab angka atau angka docilina tapi dega paring telingana, angka matana tapi dega pakitanna, angka atinna tapi atinna dena pakai untuk melihat kebenaran ayat-ayat Allah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad tsara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Pasti rasanya Allah Ta'ala, pasti akan saya isi neraka jahanam ini kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa?
lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi hatinya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum athanun, ada telinganya, la yasma'una biha, tapi dia tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, dan mereka mempunyai hati, mempunyai mata, la yubasiruna biha, tapi dia tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, yang demikian itu kata Al-Quran. Jadi tanda maka dah Al-Quran, Allah yang mengatakan lewat Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itu seperti saja binatang, balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Jadi menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa orang yang sudah mempunyai mata, orang yang mempunyai telinga, orang yang mempunyai hati, tapi tidak digunakan di jalan yang benar untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka mereka itu sebenarnya lebih sesat. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ini berulang kali ini ayat ini selalu mempersandingkan antara penglihatan, pendengaran, dan hati. Cuma kadang hati terakhir disebutkan, kadang juga hati di awal. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Jadi ternyata mata pasuki. Pun Allah Ta'ala pasuki boleh watan boleh buah-buahan yang dokter. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal af'idah, dan Allah lah yang menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan mata hati. Jadi ada puluhan ayat di dalam Al-Quran ini selalu mempersandingkan antara pendengaran, penglihatan, dan hati. Artinya pendengaran, penglihatan, dan hati ini perlu mendapat prioritas besar di dalam kehidupan ini. Karena itulah yang banyak mentransfer ilmu, itulah yang banyak mentransfer apa yang dia tangkap, informasi itu, baik melalui mata, baik melalui telinga, kemudian hatilah yang menetapkan. Maka dengan memasukkan anak di pesantren ini anak-anak dididik membiasakan bagaimana matanya menangkap yang baik dan bagaimana telinganya mendengar yang baik-baik. Sehingga dengan adanya informasi yang baik, hati pun bisa menjadi baik. Nah, sebaya kisah liwang ini tidak terkontrol. Bagaimana kita lihat dunia luar, tawuran. Malah tadi ada dipiralkan lagi ini, ada anak-anak, anak laki-laki mas sempajang yang mana nalot tipai. Naudzubillah min dzalik. Spontan Allah bayar cash itu anak, langsung mabolong aja nama bau masuk. Napa mabolong mindre mabulu-bulu. Mana lagi kita dengarkan tawuran antar pelajar. Mana juga ada kisah yang sempat dipiralkan, seorang anak yang dianggap biasa-biasa saja di rumahnya, anaknya dianggap baik, diam apa segala, tapi karena tidak didampingi oleh orang tuanya, oleh mak jama tomatona, rumah dalam keadaan sepi, ternyata ya hanya lenong. Yero ceritana mak di mondrim ini, mak tindro anak enang katomatona na pole, moni apa na ipenito katomatona apa na maji na kasimbol-simbol mako mendre, nape na buka katomatona. Naudzubillah min dzalik. Ternyata anak ini sudah lama melakukan pergaulan bebas dan melakukan hubungan badan, padahal anaknya masih berumur 13 dan pacarnya umur 15. Naudzubillah min dzalik. Inilah kalau di luar tidak terkontrol dengan baik. Makanya sangat penting kita masukkan dan membimbing anak-anak kita, memasukkan anak kita di dalam pesantren, karena setidaknya membantu meringankan beban orang tua. Ingat tanggung jawab orang tua tadi, ku ampusakum ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, itu bahayanya pengaruh lingkungan di luar. Jadi manfaatnya memasukkan anak di pesantren tadi membantu meringankan beban orang tua dunia dan akhirat. Yang kedua, menghindari
pengaruh lingkungan. Kemudian yang ketiga, dengan memasukkan anak di pesantren, itu adalah investasi bagi orang tua. Ya, investasi itu investasi untuk akhirat. Kenapa? Karena anaklah nanti yang diharapkan mendoakan orang tuanya. Hadis Nabi, idza mata ibnu Adam, jika anak cucu Nabi Adam telah berpulang, telah meninggal dunia, inqata anhu amalahu, maka terputus amalannya, illa min thalasa, kecuali dalam 3 perkara. Shadaqatun jariyah, pas sedekah malaria, sedekah jariyah. Wa waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dia ajarkan dan dimanfaatkan. Jadi dalam hadis ini disebutkan adanya waladun salih yad'u lahu, adanya anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, mau mati itu matana tatatoni lodongan. Jadi koron lange hadis saya, maka kami itu hadis saya waladun saleh yad'u lahu maksudnya ni lodongan ni. Dena kada angka anak masumbangan itu matana ma dimundri. Aja aja tu harap anak masumbangan ni kon kadita sumbang memang ni. Engkau pesantren terperlu dana. Banyak masjid butuh dana. Malah aku mak bangun masjid, mak bangun bangunan untuk deceng, itu namanya amal jariah. Amal lari. Na moto mate ki mati. Nare ketua jok pamopi aru bangunannya aga. Insyaallah jok pamopi itu apalatta. Ina tu nampe perlu ne patama nata pesantren. Nare kodega ga padi sangang agama nata. Dena sampaja pekko carana padongan namelu terima ko Allah Taala. Namo ya maka darabana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, sigalu-galu to timunna dena kana meletto. Tapi dengan memasukkan anak di pesantren, anak senantiasa dididik dengan pendidikan agama yang terlatih dan dikontrol oleh pembina-pembina dan ustazah-ustazahnya, sehingga anak-anak itu terbiasa dididik dengan yang benar menurut tuntunan Rasulullah SAW. Sebab kenapa di dalam beramal, tuntunan dalam ayat dikatakan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang terbaik perbuatannya, bukan yang terbanyak. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Jadi di situ dicantumkan bahwa yang Allah paling nilai itu adalah kualitasnya ibadah. Dena selama sempajangi, dena selama puasa ki, dena selama mengaji ki. Tapi kita pilih ibadah yang berkualitas. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amal pahalanya, bukan siapa yang terbanyak. Ayyukum aktsaru tanero nasm. Begitupun dalam masalah umur, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, surana pengatala ayyun nasi khair, manusia mana yang baik? Apa kata Rasulullah? Ayyukum ahsanu, yang mana yang terbaik? Man tala umruhu wa hasuna amalahu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna, dan baik. Tadinya wa kathura, yang banyak, dia nak ada banyak. Hasunanya dia napau. Wa hasuna amalahu, yang banyak, yang bagus kualitasnya. Jadi artinya dalam beramal itu aja nero bawa egan natulalung tanpa memperhatikan kualitas. Masampajangnya asal masampajangi ma bala-bala ni magani, sehingga salat kita tidak tenang, tidak tumanina, maka itu ya kudena lai tolak, maka salat kita hanya mendapat pahala sangat sedikit. Bahkan ada ancaman Rasulullah, asrakus sariku Allah yusrik pasalah, sila dalakdana, sekejang-kejangnya orang yang mencuri adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana dimaksud mencuri dalam salat? Rasulullah mengatakan bahwa yang dimaksud mencuri dalam salat adalah orang yang tidak sempurna rukuknya dan tidak sempurna itidalnya dan tidak sempurna sujudnya.
mak balak-balak magi nama balak-balak tahu begitulah karena degaga asak bara karena kemas sempajang maka tu repaki makoro loki mas sempaja terima loki jasa di makada masih jak bawa ni selesai baka mega risesena salah surat tasapa masih kega kamina masih jak selesai mak balak-balak imanna yaitu namelo nundri padahal ayatna pengala ta'ala makada wa'mur ahlaka bis shalah suroi wijam mas sempajang wastabir alaiha anranya sabara kepigo yor sempajangnya jadi dari kode itu sabara mas sempajang maka sholat kita tidak bisa berkualitas nasabah asekerang iterimelo selesai. Jadi itulah pentingnya memasukkan anak ke pesantren supaya dia terdidik dan menjadi anak yang soleh. Kemudian dari anak soleh inilah yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Apa doanya kepada Allah untuk orang tuanya? Nilok dan pengekik. Ya daulahu nilok dan pengekik. Jadi namo bahasa tuta de pagaga kapang anak de pagaga anak ta mare paki pigok dosa mare paki saleh sumpajata mare paki tipu tawe mare paki maki dosa. Tapi narekon ke anak tak soleh ya bisa saja anak soleh kita itu yang selalu senantiasa mendoakan kita akhirnya sedikit demi sedikit dosa kita terkikis dan akhirnya di sisi Allah dosa kita terampun segalanya berkat anak soleh yang kita masukkan di pesantren. Jadi itulah perlunya kita masukkan anak kita di pesantren karena pesantren punya porsi pendidikan agama yang lebih banyak. Kemudian di dalam pesantren anak-anak senantiasa dididik beradab, berakhlak yang mulia. Sebab ini